Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan ke-13 kita dengan tema kejahatan di bidang pasar modal pada mata kuliah pasar modal. Untuk submateri pada pertemuan kali ini, yang pertama itu adalah penipuan atau fraud. Yang kedua adalah manipulasi pasar atau market manipulation. Yang ketiga adalah perdagangan orang dalam atau insider trading. Yang keempat, sanksi. Kita masuk kepada penipuan atau fraud. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang unsur-unsur penipuan, saya akan menjelaskan dulu apa itu penipuan. Nah, pada pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal mengatur secara implisit jenis kejahatan pasar modal, yaitu penipuan. Pengertian penipuan pasar modal adalah apabila terjadi misrepresentation dan informasi itu masuk ke pasar secara cepat merubah harga suatu saham, atau dengan kata lain, informasi tersebut salah. Kita masuk kepada unsur penipuan. Yang pertama itu setiap pihak. Di sini setiap pihak bisa berupa banyak orang ataupun individu. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pasar Modal, pihak yang dimaksud adalah yang pertama orang yang perseorangan, yang kedua perusahaan, yang ketiga usaha bersama, yang keempat asosiasi, 5 kelompok yang terorganisasi. Yang kedua ini adalah unsur menipu atau mengkelabui pihak lain atau turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Jadi juga bisa disebut juga membantu pihak lain untuk menipu. Nah, di sini ada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di sini dijelaskan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang pertama itu melawan hukum. Di sini artinya melawan peraturan perundang-undangan atau yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua adalah memakai nama palsu atau martabat palsu. Di sini mengapai identitas palsu untuk menipu seseorang. Yang ketiga tipu muslihat. Yang terakhir, yang keempat adalah rangkaian kebohongan. Jadi ini bermacam-macam kebohongan yang digunakan untuk menipu. Yang terakhir ini adalah membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang padanya atau supaya memberikan utang atau penghapusan piutang. Nah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Pasar Modal memberikan beberapa spesifikasi mengenai penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, meliputi penawaran pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi di dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. Itu dia tadi unsur kedua. Unsur penipuan yang ketiga adalah menggunakan sarana ataupun cara apapun. Yang pertama itu adalah sarana. Sarana di sini menurut pengertiannya adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna atau tujuannya. Itu bisa berupa alat ataupun sebuah tempat yang bisa digunakan untuk mengakomodir tujuan itu. Terus yang kedua adalah cara. Cara ini seperti strategi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuannya. Jadi itu dia unsur-unsur penipuan yang ketiga. Unsur yang keempat di sini adalah membuat pernyataan tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material. Yang pertama, informasi atau fakta material adalah informasi fakta penting dan relevan mengenai peristiwa kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Yang kedua adalah informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan investasi pemodal dapat dilihat dalam pasal 6 Peraturan OJK nomor 31 POJK 04 2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya adalah kasus penipuan. Jadi di sini adalah penyelewengan dana 8.700 nasabah sebesar 245 miliar oleh Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menggunakan 17 rekening fiktif. Di sini ada kronologi latar belakang kasus dan kronologi versi Bapepam dan LK. Nah, saya singkat saja di sini menggunakan PT Sari
Jaya Permana Sekuritas menggunakan 17 rekening fiktif. Dana yang terkumpul di rekening tersebut dipindahkan ke rekening yang lain untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli saham. Selanjutnya, pemilik 60% saham perusahaan Sarijaya telah menggunakan dana sebesar 214,4 miliar termasuk modal perusahaan sebesar 5,77 miliar. Nah, dan juga di sini Herman dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan pencucian uang yang merugikan 13.074 nasabah Sarijaya sekitar 235,6 miliar. Nah, itu tadi secara singkat contoh kasus dari PT Sarijaya Permana Sekuritas. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di e-book yang saya kirimkan di e-learning. Yang kedua di sini adalah ada manipulasi pasar. Di sini ada macam tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar berdasarkan versi Undang-Undang Pasar Modal. Yang mana yang pertama ada menciptakan gambaran pasar modal yang semu. Semu di sini artinya tidak benar-benar terjadi. Yang mana yang pertama itu adalah melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan. Yang kedua melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekongkolan juga merupakan penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang kurang lebih sama. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan 2 atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh. Jadi di sini bisa disebut juga dengan manipulatif. Yang ketiga adalah membuat pernyataan atau keterangan yang secara material tidak benar. Kita bisa sebut sini adalah membuat informasi yang tidak valid. Selanjutnya di sini ada unsur manipulasi pasar. Unsur pertama di sini adalah setiap pihak. Di sini setiap pihak sendiri ataupun bersama-sama dengan pihak lain. Termasuk dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pasar Modal, pihak yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu orang perseorangan, 2 perusahaan, 3 usaha bersama, 4 asosiasi, 5 kelompok yang terorganisasi. Untuk unsur yang kedua ini dilarang melakukan tindakan atau melakukan 2 transaksi efek baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu ataupun dengan tujuan menyebabkan harga efek di bursa efek tetap atau berubah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Jadi berdasarkan tadi pengertiannya juga ini disebut dengan manipulatif. Nah, memang di dalam pasar modal ini masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan di keadaan pasar atau harga efek di bursa yang berdasarkan kegiatan penawaran jual permintaan beli yang sebenarnya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi dan bukannya dari oknum-oknum yang menyalahi informasi ini melakukan kebohongan demi mencapai keuntungan. Selanjutnya ada kegiatan yang digolongkan sebagai manipulasi pasar. Di sini ada berbagai macam. Yang pertama making order, making painting the close, marking the close, pull pump manipulation, special alignment, wholesaling, pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi, churning, concerning the market, free riding. Itu dia tadi kegiatan-kegiatan digolongkan sebagai manipulasi pasar. Jadi teman-teman bisa cek pengertian dari beberapa kegiatan ini di e-book yang ada di Siakat. Untuk contoh kasus manipulasi pasar ini ada dari PT Agis Tbk TMPI, ada dari PT Dharma Samudra Fishing Industri, PT Ultra Jaya Milk Tbk, PT Bank Piko Tbk, dan selanjutnya adalah PT Mas Murni. Nah, itu tadi contoh kasus dari manipulasi pasar. Teman-teman juga bisa cek di e-book untuk lebih detailnya lagi dari kasus ini. Selanjutnya, perdagangan orang dalam atau insider trading. Menurut pengertian adalah praktik di mana orang dalam
melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor. Unsur insider trading ini yang pertama adanya orang dalam atau orang yang berusaha memperoleh informasi dari orang dalam. Yang kedua, mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Yang ketiga adalah mempengaruhi pihak lain dengan atau tanpa informasi orang dalam untuk membeli atau menjual efek. Itu tadi adalah unsur-unsur insider trading. Untuk contoh kasusnya di sini adalah dari PT PGN. Dan contoh kasus terakhir di sini pada PT Lipo Inet Tbk. Sini selanjutnya ada sanksi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaan yang bersifat pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Di sini ada sanksi administrasi. Yang pertama itu adalah peringatan tertulis, yang kedua denda, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha, yang keempat pembekuan kegiatan usaha, yang kelima pencabutan kegiatan usaha, yang keenam pembatalan persetujuan, yang terakhir adalah pembatalan pendaftaran. Untuk sanksi pidana sendiri, sanksi pidana penjara plus denda atau sanksi pidana kurun waktu denda. Itulah tadi penyampaian tentang materi kejahatan di bidang pasar modal. Selanjutnya saya akan berikan tugas berupa soal, bisa dilihat di e-learning. Oke, sampai di situ saja materi hari ini. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.